akan paham akhirnya. Dan yang penting adalah pahamnya itu. Saya sudah berkuliah tentang padi itu sudah cukup lama, tapi sampai sekarang saya merasa nggak tahu apa-apa tentang padi juga. Dan kalau kita misalnya belajar itu, bulir padi itu kan bermacam-macam ya, berbagai varietasnya bulirnya bermacam-macam. Itu kalau kita setiap hari berkuliah dengan itu, kita akan mengenalnya, oh ini varietas ini udah hafal. Di luar sudah melihat ini, oh ini varietas ini udah hafal. Jadi yang penting adalah keseriusan. Jadi ada pembahasan awalas dan nanti bapak-bapak semua, saya panggil bapak-bapak ya, karena sepertinya ini sedikit di bawah saya usianya, atau mungkin ada yang di atas saya, ada mungkin kayaknya yang 17 tahun mah nggak ada gitu ya, benar kan? Oke. Nama saya, kenalkan dulu, saya Budi Aslini, saya dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Jawa Barat. Jadi kita ini di bawah Kementerian Pertanian. Mungkin ini baru dikenal ini nama BSIP ini, karena memang baru tahun 2022. Sebelumnya nama kita adalah. Jadi kalau kita ramu di Kementerian Pertanian itu sebenarnya petani itu sudah menerapkan teknologinya. Hanya mereka mungkin tidak sadar kalau itu teknologi. Nah, teknologi itu kita ramu dalam suatu pengelolaan tanaman yang terpadu yang kita kenal dengan nama PTT, pengelolaan tanaman terpadu. Jadi ada PTT padi, ada PTT jagung, ada PTT kedelai, itu sudah ada. Jadi kalau kita searching di drive Kementerian Pertanian itu ada kontribusi dalam peningkatan produktivitas ini. Lanjut lagi. Nah, prinsipnya dari PTT ini adalah ada partisipatif, spesifik lokasi, terpadu, sinergis atau serasi dan dinamis. Partisipatif itu apa? Petani berperan aktif, memilih teknologi yang akan digunakan. Jadi tidak harus seluruh komponen teknologi yang ada di sini nanti yang kita jabarkan itu dilaksanakan oleh petani. Tetapi petani bisa memilih mana yang lebih sesuai untuk dirinya. Kemudian ada spesifik lokasi, jadi teknologi yang dipilih sesuai dengan lingkungan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Seperti misalnya nanti ada teknologi varietas unggul baru. Nah, varietas padi ya, misalnya padi itu kan ada yang nasinya pulen, ada yang nasinya perak. Kalau di Sumatera Barat nanti akan memilih padi yang nasinya perak, gitu. Jadi itu yang disebut dengan spesifik lokasi, tergantung kondisi fisik dan sosial ekonomi setempat. Kemudian terpadu, pengelolaan sumber daya tanaman, lahan dan air secara terpadu. Jadi unsur dalam budidaya itu kan tidak cuma tanaman saja. Tanaman kalau nggak ada air juga nggak bisa hidup, benar nggak? Kalau nggak ada cahaya nggak bisa juga. Pasti dia akan etiolasi. Etiolasi itu memanjang karena kekurangan cahaya. Dia berusaha mencari cahaya. Karena cahaya sangat penting dalam proses pembentukan makanan dalam tanaman yang disebut dengan fotosintesis. Nah, kemudian sinergis dan atau serasi itu memperhatikan teknologi yang dipilih itu saling mendukung. Jadi dari teknologi-teknologi yang disajikan itu kita bisa leluasa memilih mana yang paling tepat nih nantinya, yang saling mendukung, jangan sampai yang kontra. Gitu. Kemudian dinamis itu penerapan teknologi menyesuaikan perkembangan. Kalau ada varietas baru, mungkin kita bisa mengambil varietas baru, varietas lama ditinggalkan dulu. Nah, lanjut lagi. Nah, jadi biasanya kami kalau di petani ya, mungkin ini kawan-kawan nanti juga akan melakukan seperti ini kalau ngobrol di petani ya. Jadi kalau kita ini istilahnya PMP, pemahaman masalah dan peluang. Di suatu tempat akan beda masalahnya dengan di tempat lain. Kira-kira masalahnya apa, terus cara memecahnya gimana, kendalanya apa dan sebagainya. Jadi ini mengumpulkan informasi tentang masalah, kendala, peluang, dan akhirnya kita identifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kalau misalnya kebutuhannya pupuk ya mungkin spesifiknya pupuk apa yang diperlukan itu mungkin ya, mungkin dalam suatu daerah perlunya NPK lebih banyak itu mungkin. Nah, lanjut lagi. Nah, ini saya masuk dulu ke PTT padi, karena kalau saya campur padi dan jagung nanti bingung ini padi atau jagung, beras atau apa pakan. Lanjut lagi. Nah, kalau komponen teknologi dalam PTT padi itu yang pertama adalah
varietas unggul baru. Sudah ada yang pernah dengar varietas unggul baru? Atau semuanya pok aja terus? Kayaknya begitu. Jadi keunggulan varietas unggul baru ini memiliki minimal satu kriteria itu. Minimal ya, paling tidak satu. Ini ada yang profitasinya tinggi, tahan cekaman biotik. Cekaman biotik itu hama atau penyakit. Kalau cekaman abiotik itu mungkin lingkungan yang tidak mendukung, misalnya suhu tinggi atau kemudian juga banjir dan seperti itu adalah cekaman abiotik. Salinitas itu cekaman abiotik. Kemudian tekstur nasinya sesuai preferensi. Jadi ada yang bulan, ada yang perak, itu bisa kita pilih. Nah, nanti kalau misalnya ingin tahu tekstur nasi yang bulan atau perak, itu kita bisa lihat di deskripsi itu dari kadar amilosa kalau di padi. Jadi kalau kita lihat deskripsi padi, itu juga bisa dicari tuh deskripsi padi atas ini ada di internet itu ada. Kita lihat kadar amilosa. Kalau kadar amilosanya rendah, itu berarti dia bulan. Jadi kalau kadar amilosanya 23% ke bawah, itu berarti bulan. Tapi kalau sudah 23% ke atas, itu masuknya perah. 25 perah banget. 25 ke atas itu perah sekali. Nah, kemudian bisa juga memiliki umur lebih genjang. Bisa juga nanti profitas tinggi, ya umur lebih genjang. Itu ada. Jadi paling tidak minimal salah satu ini. Jadi varietas unggul ini adalah varietas yang dirakit oleh pemulia untuk menghasilkan varietas baru yang dia mempunyai keunggulan melalui proses pemuliaan tanaman. Nah, contoh PUB padi itu yang sebelum ada impari itu ada ciherang. Pernah dengar ciherang? Ya. Oke, Meko enggak? Ya. Pernah dengar? Itu termasuk PUB juga. Kemudian yang ada yang padi khusus, misalnya impari 24, pernah dengar? Yang beras merah itu ya. Terus ada baroma, ada jelitem dan sebagainya. Kemudian ada padi biofortifikasi, itu yang mempunyai kandungan gizi yang tinggi, khusus adalah yang ini impari air nutrisi ini mengandung ZN. Jadi dia kandungan ZN-nya itu 23 ppm. Kalau yang biasanya di bawah 28. Jadi ini digunakan untuk mengatasi stunting sebenarnya. Jadi kalau program nasional sebenarnya ini digunakan untuk mengatasi program stunting. Jadi harusnya kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Karena konsumsinya harusnya calon ibu dan ibu hamil. Jadi anak yang dikandungnya itu nanti mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, kemudian ada impari-impari lainnya lah, dari mulai impari 1 sampai sekarang impari 50 sekian kalau sudah ada. Yang sekarang berkembang banyak adalah impari 32. Betul ya Pak ya? Di lapangan banyak impari 32. Kemudian ada sekarang yang perspektif juga itu adalah impari 49, itu bulirnya besar. Nah itu impari lainnya saya sebut. Kemudian ada juga kalau untuk lahan gogo itu ada juga impago, impari padi gogo. Kalau tadi impari itu inbrida padi irigasi, jadi untuk lahan sawah irigasi. Kalau impago itu inbrida padi gogo. Kemudian untuk rawa itu impara, inbrida padi rawa. Jadi masing-masing agroekosistem itu mempunyai varietas-varietas yang bisa dipilih seperti ini. Jadi kalau kita nanti milih impari, kita tanam di rawa, belum tentu dia menghasilkan. Dikasih pupuk berapapun belum tentu menghasilkan, karena dia tidak tahan di situ. Tapi kalau padi gogo ini kita tanam di sawah, dia bisa lebih bagus tumbuh. Karena biasa kekurangan air, terus udah gitu dia dapat air. Tapi kalau impari itu kita tanam untuk lahan kering, dia juga tidak akan tahan. Lanjut lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen teknologi. Yang pertama varietas unggul. Yang kedua benih bermutu. Ini benih ini diperoleh melalui proses produksi benih, tersertifikasi dan memenuhi standar mutu benih. Jadi kita tidak bisa asal-asal kalau nanam itu dari padi kita semai lagi. Ya memang sih tumbuh, tapi kalau di komponen teknologi
teknologi ini kita sarankan untuk menggunakan benih yang bermutu, yang ditandai dengan adanya label, diproduksi oleh produsen benih. Jadi ada ketentuannya seperti ini, kan kelas benih ada 4 ya. Masih ingat? Atau baru tahu? Jadi kelas benih itu ada 4. Ada yang disebut BS, FS, SS, dan ES. BS itu breeder seed, benih yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Nah, ini tidak diperjualbelikan yang BS ini, kecuali oleh di kalangan penangkar dan produsen benih. Yang kelas tinggi itu juga. Kemudian BS menghasilkan FS, foundation seed, benih dasar. Nah, ini udah bisa diproduksi oleh penangkar benih yang kelas media ke atas. Kemudian ada kelas SS. FS menghasilkan SS itu stock seed atau benih pokok. Baru dengar atau pernah dengar? Yang tahu ada putih sama label biru. Yang SS itu menghasilkan ES, extension seed atau benih sebar. Nah, itu syarat-syaratnya seperti itu, kadar air segitu, benih murni segitu, kotorannya segitu. Nah, yang label biru udah pernah ada yang lihat? Benih label biru? Ya. Nah, label biru itu yang banyak beredar di petani. Itu adalah yang ES. Yang banyak diperjualbelikan itu yang ES, karena itu memang untuk produksi padi gitu, bukan untuk menghasilkan benih lagi. Nah, itu adalah kelas ES. Kalau yang ungu itu adalah kelas SS. Mungkin udah cukup banyak juga ya dilihat di lapangan ya kelas ungu ya. Nah, itu di atasnya ES. Tapi sekarang petani itu karena nggak mau label biru, pengennya label ungu. Padahal nggak apa-apa, label biru juga bagus gitu sebenarnya. Kalau yang FS ini label putih mungkin cukup jarang, karena harganya juga lebih mahal daripada yang label ungu dan label biru. Nah, itu yang kelas benih. Jadi kelas benih ini, benih-benih bermutu ini harus memenuhi kriteria mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, dan mutu patologis. Mutu genetik harus seragam. Kalau genetiknya sama kan seragam ya penampilannya di lapangan. Jadi kalau ada yang rajol berarti dia kurang bagus. Rajol itu apa ya? Nanti ada yang dari Jawa nggak ngerti lagi. Curcol. Curcol Pak, betul Pak. Kalau ada curcol tidak sama tubuhnya berarti dia kurang seragam. Dan itu dari fisik itu dari kebersihan dan sebagainya. Untuk patologis itu benihnya harus sehat, tidak terkontaminasi bibit penyakit. Lanjut. Nah, ini untuk benih sebelum disemai itu harus diseleksi dulu benihnya. Jadi benihnya diseleksi dulu. Ada yang dengan cara pengampungan. Jadi direndam benihnya bisa dengan larutan garam 2-3% atau ZA 20-30 gram per liter air. Jadi gabah yang mengambang itu kita buang karena dia nampak. Yang mengendap itu yang kita semaikan. Kemudian bisa juga dengan pengujian benih dengan daya kecambah. Itu misalnya ngambil aja 100 butir. Nah, 100 butir kita semaikan, bisa dengan kertas basah, bisa dengan di tanah, ke media lain yang lembab. Nah, kemudian 5 hari kemudian lah, yang kira-kira sudah tumbuh kita lihat. Nah, yang tumbuh berapa nih dari 100? Oh, ternyata yang tumbuh 92. Ketika bisa perkirakan berarti daya kecambahnya masih 92%. Tapi sebaiknya ini ada beberapa ulangan gitu, jadi bisa dirata-rata daya tumbuhnya berapa. Nah, kemudian lakukan semai setelah tanah. Nah, ini semai ini harus dilakukan berbarengan dengan olah tanah atau setelah olah tanah berjalan seminggu. Karena nanti apa? Selesai lahan siap untuk ditanami, benih ini juga siap. Jangan sampai benih sudah besar, lahan belum siap. Nanti kan telat jadi bibit tua, kayak gitu. Jadi disinkronkan. Lanjut. Nah, ini ada juga perapan benih. Ini petani belum banyak melakukan. Kita sudah memperkenalkan nih yang namanya pupuk hayati. Nah, pupuk hayati ini kita menggunakan agrimet. Jadi ini untuk perapan benih bisa nih. Kalau benih mau disemaikan direndam dulu 24 jam.
Kemudian setelah direndam, ditiriskan, tapi diperan ya, tetap di dalam kondisi lembab. Itu selama 48 jam sebelum disemai, sebelum ditabur gitu. Nah, nanti sebelum disemaikan itu kita kasih pupuk hayati ini supaya tanamannya nanti lebih bagus, vigornya lebih, akarnya juga lebih sehat gitu di lapangannya. Nah, ini kita berikan ini, jadi 80 sampai 100 gram untuk 5 kg ini. Ini perlakuan benih yang kita kenalkan. Lanjut lagi. Nah, komponen teknologi ketiga dan setelah varietas benih sekarang adalah pemberian bahan organik. Nah, ini jangan sampai lupa karena bahan organik itu sangat penting. Kalau tanah yang kurus tidak mempunyai bahan organik, dikasih pupuk segimanapun itu nggak akan berpengaruh. Ini mutlak harus ada sebenarnya. Jadi bahan organik ini adalah sisa tanaman, kotoran hewan, atau disingkatnya kohe. Mungkin ada yang apa sih kohe? Kotoran hewan sebenarnya. Pupuk hijau, kompos, baik cair maupun padat. Nah, ini jerami harus dikembalikan ke sawah sebenarnya. Jangan dibuang, jangan dijadikan pakan ternak ya biasanya ya. Banyak seperti itu dibakar. Nah, sebenarnya itu kalau bisa jangan dibakar juga. Ini petani kenapa melakukan itu? Karena jerami itu susah lapuknya. Tapi sekarang awet kan Pak? Iya, makanya susah lapuknya, susah untuk ngolah tanahnya. Tapi sekarang kan kalau panen bisa pakai itu ya. Kalau sawah luas itu pakai combine harvester. Nah, itu kan jeraminya langsung hancur. Nah, setelah itu bisa disemprot dengan decomposer. Jadi cepat ini lapuknya. Jadi jerami itu bisa untuk bahan organik di sawah. Kan kalau misalnya harus sengaja bawa bahan organik ke sawah, udah sawahnya di tengah-tengah sekian hektar kan nggak mampu juga lah saya kira ya. Nah, ini di Permentan nomor 70 tahun 2011 ini organik sudah ada ini juga. Jadi ini untuk memperbaiki sifat fisik, sifat kimia dan biologi tanah. Jadi itu pupuk akan selalu identik, akan selalu bersinergi dengan bahan organik di tanah, penyerapan pupuknya itu. Lanjut. Yang keempat adalah pengolahan tanah. Kalau pada lahan irigasi itu dilakukan pengolahan tanah sempurna. Ini kebetulan saya ambil semuanya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sawah. Jadi tujuannya adalah memperbaiki aerasi dan drainase, kemudian mencampur bahan organik, pengendalian gulma, karena pada saat dibalik itu kan gulma langsung pindah ke bawah. Sedangkan kemudian tersinari oleh matahari, diharapkan bibit-bibit penyakit dan bibit-bibit gulma itu mati semua. Kemudian juga mengolah erosi, menyiapkan kondisi tanah sesuai pertumbuhan tanaman dan mengendalikan serangan OPP. Karena ada hama-hama yang dia akan tetap tinggal di rumputnya padi itu meskipun sudah dipanen. Nah, dengan dibalik dan kemudian direndam itu bisa menjadi mati. Jadi salah satu pengendalian juga ini untuk pengolahan tanah ini. Lanjut. Nah, prinsip pengolahan tanah itu ya, kedalamannya adalah kedalaman akar. Kalau akar itu sampai kedalaman 30 cm, ya cukup aja 30 cm ini. Kalau misalnya akarnya itu dalam, ya harus lebih dalam gitu, karena jangkauan akar lah yang kita pertimbangkan. Pengolahan tanah itu dilakukan 2 kali. Mungkin ada yang dulu masa kecilnya sering di sawah, jadi sudah tahu ya. Ikut naik itu bajak kerbau, pasti ada yang ikut ya. Pernah nggak dulu? Pernah. Berarti sama dengan saya. Naik kerbonya? Di atas kerbau. Kalau saya nggak berani naik kerbonya, naiknya di bajaknya aja. Jadi yang pertama itu membalikan tanah atau singkar. Jadi tumbul gulma, bahan organik itu dibenamkan. Kemudian yang kedua itu setelah itu penggaruan atau menggelembangkan untuk meratakan lahan dan pelururan. Nah, itu biasanya selangnya sekitar seminggu lah. Kemudian alat pengolahan tanah bisa cangkul, traktor, bertenaga hewan, bisa garuk yang untuk peratakan itu. Lanjut. Nah, ini tahapan pengolahan tanahnya. Jadi pada saat air sudah masuk, rendam dulu itu sawah supaya tanah itu gembur. Nah, kalau tanah sudah lunak, biasanya mungkin
mungkin sudah sering dilihat juga ya, kalau sudah sering ke sawah menemui petani-petani itu sudah sering dilihat juga mereka memperbaiki pematang. Jadi dibersihkan pematangnya, yang bolong-bolong ditambal, kemudian juga saluran air dibersihkan dari rumput dan istilahnya apa ya? Ya pemeliharaan pematang lah gitu. Nah, seperti ini sudah terendam, jadi sudah siap diolah. Lanjut lagi. Nah, kemudian dilakukan pembajakan. Setelah itu kan traktor dibajak, dibalikan tadi dan dibiarkan selama 1 minggu, kurang lebih seminggu setelah dibajakan tadi, memberikan kesempatan gulma-gulma tadi terendam, kemudian yang atas juga kena sinar matahari, jadi bibit-bibit penyakit itu bisa mati. Kemudian setelah seminggu dilakukan penggaruan supaya tanah itu biar lebih apa ya, untuk siap untuk tanam. Lanjut lagi. Nah, ini sebelum tanam dilakukan perataan supaya mudah ditanami. Kalau di Jawa Barat biasanya setelah diratakan itu untuk tanam itu menggunakan caplak. Tahu ya Pak ya caplak ya? Nah, pakai caplak. Jadi yang tukang tanam peringatan. Kalau di Jawa atau daerah Indramayu atau Jawa Barat daerah Indramayu itu menggunakan kencang. Nah itu. Jadi pengelolaan tanah ini kan makan waktu antara 25 sampai 30 hari. Jadi harus disinkronkan dengan umur bibit di persemaian. Pemerintahan siap ditanam itu cirinya permukaan rata, sudah melumpur sempurna, bersih dari gulma dan kondisi airnya macak-macak. Seperti ini macak-macak, semoga terlihat ya. Ini fotonya juga baru diambil Jumat yang lalu pada saat kami tanam di Kabupaten Bandung. Lanjut. Nah, kemudian ada pengaturan populasi tanah. Jadi ada sistem tanam, ada jarak tanam. Sistem tanam yang dianjurkan itu ada tegel, ada legowo. Kalau dulu mungkin acak aja tidak teratur, itu juga terlihatnya juga kurang bagus gitu ya. Nah, kalau tegel itu jarak dan lebarnya sama, 20 kali 20, 25 kali 25, 30 kali 30. Itu yang namanya jarak sistem tanam tegel. Kalau legowo pada prinsipnya adalah lego turdowo. Jadi ada lorongnya, itu yang namanya legowo. Tegak panjang. Ada apa ya, yang bisa kita lalui dengan inilah, dengan mudah gitu ya. Seperti itu ya, iya betul, ada koridornya. Kemudian dengan jarak tanamnya, tegel dengan jarak tanam tadi sudah saya sebutkan. Kemudian legowo misalnya 20 kali 10 kali 40. Nah itu yang disebut dengan legowo 2. Ada juga legowo 3, jadi tidak harus disisipkan, tapi dia setiap 3 tanaman 3 baris dikasih lorong. Nah itu disebutnya dengan legowo 3 umumnya ya. Legowo 4 baris dikasih lorong, 4 baris dikasih lorong, jadi memudahkan pemeliharaan. Nah ada juga petani yang ini 4 baris, baris pinggirnya itu disisipi, tapi di tengahnya tidak. Ada seperti itu. Jadi situasi apa ya, spesifik lokasi banget lah gitu, sesuai kondisi sosial di sana. Nah jadi catatannya ini, semakin subur lahan, jarak tanam semakin lebar. Coba karena apa? Banyak galang, Ya? banyak sinar masuk. Terus apa lagi? Tikus jarang ada. Sama lagi. Kerimbun. Nah jadi gini, kalau tanahnya subur, tanamannya tumbuhnya subur nggak? Subur. Kalau subur kan berarti dia akan lebih banyak anakan, iya kan? Dan akan lebih longsor, bener nggak? Nah, oleh karena itu dia menginginkan, membutuhkan ruang tumbuh yang besar. Nah, makanya itu jarak tanamnya harus dikasih lebar, sehingga tanaman itu mempunyai ruang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau tanahnya kurus, dia perkembangannya nggak akan optimal. Jadi sedikit cukup aja dengan jarak tanamnya rapat juga nggak apa. Nah itu prinsipnya itu. Lanjut lagi. Kemudian penggunaan bibit muda kurang dari 21 hari. Ini kalau di Kabupaten Bandung, alhamdulillah sudah menggunakan bibit. Bahkan ada yang baru seminggu disemai ditanam. Jadi kalau kita habis tanam itu sakit hati karena seperti nggak ada tanaman ya gitu, nggak terlihat sama sekali karena masih sedikit, masih kecil banget.
dan hanya ditanam dangkal, yang disebut dengan tandang itu tanam dangkal, hanya ditaruh gitu aja. Nah, kemudian ada yang umum itu menggunakan 15 hari atau 17 hari. Jadi yang dulu 21 hari itu sekarang udah mulai berkurang lah. Kecuali di wilayah-wilayah yang banyak keong mas. Nah, atau daerah yang airnya subur itu kayak di Indramayu. Coba kalau tanya Pak, tanamnya ini bibitnya umur berapa sih Pak? 26 Bu. 26 hari ternyata, atau sampai bahkan 30 hari. Ada yang sudah beranak baru ditanam. Itu di daerah Indramayu. Tapi ada juga yang sudah mulai sadar gitu ya, jadi menanam itu di bawah 21 hari, umur 18 umur 17. Karena memang beda sekali itu antara bibit muda dan bibit tua. Kalau bibit muda itu akan terlihat dia berkembang dengan bagus, cepat sekali hilir. Hilir itu apa ya? Cepat sekali tumbuhnya. Stresnya itu hilang, dan stresnya itu cepat banget. Kemudian dia cepat beranak. Dari penampilan daunnya juga berbeda. Itu kalau bibit muda. Jadi akan mempengaruhi jumlah anakan, kemudian juga cepat hilir tadi sudah saya katakan, dan semakin tua bibit itu kemampuan semakin berkurang. Jadi kemampuan untuk melakukan beranak dan sebagainya itu makin berkurang. Ya sama aja mungkinlah dengan manusia ya. Itulah intinya. Lanjut lagi. Kemudian tanamnya itu jangan ombol. Kalau di Jawa di Jabar istilahnya ombol. Kalau di istilahnya itu apa ya? Kalau di Jawa itu saya malah lupa. Jangan terlalu banyak gitu loh. Jangan sampai 6. Itu justru dia akan susah untuk berkembang, untuk beranak. Tanamnya cukup 1-3 bibit saja berlubang tanam. Jadi dia punya ruang yang leluasa untuk berkembang gitu. Ini untuk meminimalisir persaingan dalam pertumbuhan. Karena semakin banyak bibit, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan makanan. Kemudian ruang tumbuh dan sinar matahari. Dan kemudian kalau mau menyulam itu diusahakan maksimal itu 14 hari. Sebenarnya bisa aja mau disulam umur tua juga nggak masalah. Tetapi masalahnya nanti pada saat panen dia masih hijau, sedangkan yang lain sudah kuning. Itu kalau nanti pada jagung tidak ada penyulaman ya. Nah, kalau di padi bisa ada penyulaman. Lanjut. Nah, ini pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara. Nah, ini saya ambil gambarnya ini yang punya Kereta Pupuk Indonesia ini. Jadi kebutuhan pupuk itu berbeda antar lahan, antar musim pola tanam dan pengolahan tanaman. Sawah saya di petak ini, sawah bapak di petak sebelahnya, itu dosis pupuknya sudah berbeda. Jadi tidak bisa satu desa itu bisa makan semua dosis pupuknya, itu nggak bisa. Tetapi nanti rekomendasi itu bermacam-macam ya. Ada yang untuk satu wilayah sama semua, padahal harusnya sangat spesifik lokasi. Nanti saya kenalkan di sini aplikasinya. Kemudian juga itu pemberian pupuk secara spesifik lokasi dan tepat itu dapat menghemat biaya, karena yang kita berikan itu betul-betul sesuai yang dibutuhkan tanaman, tidak berlebih, jadi tidak ada terbuang, tidak juga kurang. Kemudian ada beberapa cara mengetahui dosis dan jenis pupuk yang untuk spesifik lokasi tadi, menggunakan analisis tanah, ini mahal, jadi tidak mungkin dilakukan oleh petani. Kemudian uji peta komisi ini juga cukup rumit, hanya peneliti yang melakukan. Kemudian ada ini aplikasi layanan konsultasi padi atau LKP, ini akan saya kenalkan nanti. Kemudian bisa juga dengan Permentan nomor 13 tahun 2022. Mungkin kalau Permentan itu sudah pada tahu ya. Sudah ya Pak ya. Nah, lanjut lagi. Nah ini Permentan, LKP, hasil analisis tanah. Lanjut lagi. Nah ini yang LKP tadi Pak. Jadi kalau ini bisa dicoba Pak di HP-nya masing-masing, supaya nanti mungkin bisa untuk apa ya, pengetahuan atau bahan siapa tahu berguna pada saat di lapangan. Jadi dari Google itu ketik kata kuncinya LKP IRI. LKP IRI. IRRI. International Research Institute ini aslinya. LKP IRI. Sudah ketemu Pak? Nanti akan ketemu yang ini LKP versi 1.0.
10. Kalau yang di bawahnya itu LKP versi 20. Sama aja sebetulnya, hanya yang 20 itu kita harus login dulu, punya ID, punya password, karena di situ data-data itu nggak akan hilang. Jadi pada saat kita ingin generate lagi di musim depan itu kita nggak harus mengulang entry. Kalau yang LKP 1 ini hanya satuan. Kalau kita generate lagi kita harus masukin lagi. Klik aja LKP ID versi 10. Sudah terbuka? Nah, nanti di situ ada, diikuti aja perintahnya, lahan sawah irigasi, yang di lahan sawah irigasi, lokasinya di mana, sampai desanya apa, sampai desanya di mana. Ini pertanyaannya nih, musim MK atau MH, luas lahan, kualitas, tanggal semai, hasil pada sama berapa, pada luasan tersebut ya, maksudnya bukan dikonversi ke hektar. Misalnya sawahnya 2000 meter, ya udah hasil 2000 meter itu berapa? Kemudian pemakaian pupuk organik atau anorganiknya, jadi organiknya pakai atau tidak? Kalau tidak dipilih aja tidak. Terus ketersediaan pupuk anorganiknya apa saja di situ yang digunakan, di situ ada pilihannya. Kemudian ada nama petaninya dan kisaran usia petani. Pada prinsipnya ini saja yang ditanyakan di situ. Nah, lanjut lagi coba. Nah, jadi nanti setelah kita selesai aplikasi itu, misi-misi itu sudah kirim, sudah download, kita akan peroleh kayak gini nih rekomendasinya. Misalnya saya menghitung punya Pak Haji Tarjono, petakan kedua, jadi Pak Haji Tarjono 2. Nah ini musim yang lalu ya, ini musim yang lalu. Tanggal semainya itu 12 Juni 2023, varietasnya Impari 32 HDD. Nah, untuk luasan 500 meter dihasilkan 432 kg gabah. Kemudian di sini ada juga nih sistem pengairannya. Dosis pupuknya itu yang digunakan. Tadi saya hanya masukkan NPK 15, 10, 12 dan urea. Ini pupuk subsidi yang saya masukkan, pupuk subsidi. Jadi untuk lahan Pak Haji Tarjono untuk luasan 500 meter itu diperlukan Ponska 15, 10, 12 itu 19 kilo. Itu diberikan umur 1 sampai 10 hari setelah tanam. Kemudian pada anakan aktif umur 23 sampai 27 itu diberikan urea 5 kilo. Kemudian pada masa primordia atau mulai inisiasi malai atau mulai akan terbentuknya malai itu diberikan 40 sampai 44 HST itu urea 7 kilo.